Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pendampingan katekumen Stasi Teluk Betung, Paroki Ratu Damai, Bandar Lampung. Kamis 24 September 2020, tema pendampingan kita hari ini adalah Sengsara dan Wafat Yesus. Dalam pendampingan terdahulu, kita telah mendalami bagaimana Allah itu mengasihi manusia. Allah menciptakan manusia untuk damai sejahtera. Pun ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif untuk merancangkan jalan keselamatan bagi manusia itu dan menjanjikan seorang penyelamat. Allah tetap setia pada janjinya itu dengan menyelamatkan Nuh dan memanggil Abraham dan mempersiapkan Abraham, menjanjikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Kemudian Allah tetap menyertai Musa, Yosua, Daud, Salomo, dan juga tetap setia pada janji penyelamatannya itu yang diwartakan dalam nubuat nabi-nabi. Nubuat itu tergenapi dengan Allah memberikan rohnya sendiri ke dalam rahim Maria untuk dikandung dan dilahirkan sebagai Yesus Kristus yang kita sebut anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, seluruh hidup Yesus adalah perwujudan dari ketaatannya kepada Bapa. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyelamatkan manusia. Ia setia pada tugasnya itu. Beberapa catatan dalam kitab suci dapat menunjukkan kepada kita bagaimana ketaatan Yesus itu pada kehendak Bapanya. Pada Lukas bab 2 ayat 49, di sana dikisahkan bagaimana Yesus pada umur 12 tahun tertinggal di bait suci. Dan Maria dan Yusuf mencarinya selama 3 hari perjalanan kembali ke Yerusalem. Ketika Yesus melihat ibunya, Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Sejak usia belia, Yesus tahu bahwa pekerjaannya adalah menuruti kehendak Bapanya. Pada Yohanes bab 4 ayat 32 sampai 34, ketika itu dikisahkan Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Dan kemudian para murid menawarkan kepada Yesus makanan. Dan Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Juga pada Yohanes bab 6 ayat 38 dikatakan, "Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Yesus tahu benar bahwa hidupnya adalah mewujudkan Allah, mewartakan kerajaan Allah di dunia ini, dan juga menghadirkan Allah di dunia ini, membebaskan manusia dari dosa dan mengembalikan hubungan manusia dengan Allah. Ketaatan Yesus kepada Bapanya juga dituliskan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Ibrani bab 5 ayat 7 sampai 9. Ibrani bab 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi
bagi semua orang yang taat kepadanya. Dalam ketaatannya pada Bapa, jalan yang ditempuh Yesus tidaklah selalu mulus. Ia juga mengalami penderitaan. Sikap Yesus yang taat total kepada Bapa itu diwujudkannya dalam pewartaan dan karyanya. Tetapi itu juga tidak selalu mendapat tanggapan yang positif. Banyak orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta sejak lahir, yang kerasukan setan, juga orang-orang yang mengalami kusta disembuhkan oleh Yesus. Yesus begitu peduli dengan orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang dianggap pendosa, yang tersingkir dari masyarakat. Orang-orang ini yang begitu mendapat perhatian dari Yesus, tentu saja mereka memperoleh penghiburan, mereka memperoleh kesembuhan dan begitu bersorak-sorak untuk mengeluh-ngeluhkan Yesus. Hal ini terbalik dengan sikap para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan pemuka agama sering berbenturan dengan Yesus. Mereka tidak sejalan dengan pemikiran Yesus. Para ahli Taurat ini suka menambahkan hukum-hukum Taurat dengan hukum-hukum yang tidak tertulis. Hukum-hukum lisan dia tambahkan dalam hukum-hukum Taurat, sehingga ini menjadi beban yang lebih daripada hukum-hukum yang digariskan oleh Musa. Dan mereka menuntut menjalankannya dengan ketat, dengan rinci. Contoh, soal cuci tangan. Cuci tangan adalah kewajiban imam sebelum mempersembahkan persembahan di bait Allah. Tetapi mereka mempersoalkannya juga ketika murid-murid Yesus makan tanpa mencuci tangan. Orang-orang Farisi adalah orang Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa dan ajaran tradisi Musa, tetapi menekankan formalitas berlebihan. Dan sikap mereka arogan, mengabaikan hukum moral, membebani kepundak orang lain dalam bentuk peraturan yang harus ditaati. Orang Farisi merasa berhak menafsirkan Taurat sebagai hukum tertulis menurut pandangan mereka sendiri, dan menulis hukum lisan yang harus diikuti oleh orang Yahudi sebagai tradisi turun-temurun, dan bila dilanggar akan menjadikan seseorang itu jatuh dalam dosa. Orang Farisi memposisikan tradisi yang tidak tertulis dianggap sama bobotnya dengan kitab Taurat atau firman Tuhan, padahal mereka sendiri tidak melakukannya dalam hidup sehari-hari. Inilah yang menjadi beban bagi orang-orang Yahudi. Yesus sering mengecam orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Pada Matius bab 23 ayat 27 dikatakan di sana, "Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dicat putih pada bagian luarnya, kelihatan bagus, tetapi bagian dalamnya penuh dengan tulang-tulang orang mati dan semua kenajisan." Juga pada Matius bab 2 ayat 6b, 8 dan 15, Yesus mengatakan, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ketika orang-orang mempersoalkan Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Pada Markus bab 3 ayat 4, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Dan pada Matius 21 ayat 31, Tuhan Yesus mengecam mereka dan berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Demikianlah Yesus dan para ahli Taurat bersitegang. Puncak dari kebencian orang-orang Farisi terhadap Yesus adalah dengan bersengkongkol untuk menangkap Yesus. Bapak Ibu, peristiwa penangkapan Yesus hingga Yesus dihukum mati, Bapak Ibu telah diminta untuk membaca dari Injil Markus bab 14 sampai dengan bab 15 ayat 47. Di sana dikisahkan bagaimana Yesus berdoa sebelum ia ditangkap di Taman Getsemani hingga peluhnya bercampur darah. Yesus ditangkap, kemudian diadili, kepadanya dituduhkan tuduhan-tuduhan palsu. Orang-orang Yahudi lebih memilih membebaskan Barabas, seorang pemberontak dan perampok. Yesus dihina, didera, dan akhirnya dihukum mati dengan jalan disalib di Bukit Golgota yang terletak dekat Yerusalem di luar tembok kota. Yesus dihukum mati layaknya pendosa berat. Yesus disalib di antara dua penjahat, seperti yang dikatakan Yesaya bab 53 ayat 9. Kuburnya ditempatkan di antara orang fasik dan kematiannya di antara orang jahat, meskipun dia tidak melakukan kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Selama 3 jam Yesus bergantung di kayu salib dari pukul 12 siang hingga pukul 3 sore. Markus 27 ayat 50 sampai 51 mencatat. Kegelapan meliputi daerah itu, terjadi kebam bumi dan bukit-bukit terbelah. Tirai bait Allah terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci atau tirai bait suci adalah kain yang memisahkan tempat kudus dengan tempat maha kudus yang ada di bait suci. Ini menunjukkan bahwa jalan untuk menghampiri Allah Sang Maha Kudus itu telah terbuka lebar dengan kematian Yesus. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa Yesus yang berasal dari Roh Allah sendiri, yang suci, yang tidak berdosa, harus menanggung hal yang demikian. Yesus tidak berdosa, tetapi ia mengalami keadaan sebagai pendosa, yakni maut sama dengan kita. Oleh Kristuslah kita telah didamaikan dengan Allah. Kita dapat melihat pada kutipan kitab suci alasan mengapa Yesus harus mengalami hal yang demikian. Kitalah seharusnya yang dihukum dan memanggul salib. Mari kita lihat pada Yesaya bab 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Juga pada Roma bab 5 ayat 12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Rom 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Kita telah jatuh dalam dosa sejak Adam jatuh dalam dosa. Kita menerima warisan dosa asal. Seperti yang dikatakan oleh Roma bab 5 ayat 17, dalam Roma bab 5 ayat 17, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup, dan satu orang itu ialah Yesus Kristus. Dalam arti inilah Yesus mati karena dosa-dosa kita. Karena dosa Adam, kita jatuh dalam dosa. Tetapi karena pembenaran oleh Kristus, oleh satu orang yakni Yesus, kita telah dibenarkan.
Dalam 1 Petrus bab 1 ayat 18 sampai 19, kita akan membaca 1 Petrus bab 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita telah ditebus dengan darah anak domba, bukan dengan barang yang fana. Kita amat berharga di mata Allah, sehingga Allah memberikan anaknya sendiri bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kita, orang Kristen Katolik, merenungkan dan memperingati sengsara dan wafat Yesus dengan jalan salib yang kita lakukan pada masa Prapaskah, juga pada doa rosario dengan peristiwa sedih, juga dengan memasang salib di rumah-rumah kita dan membuat tanda salib saat kita mau berdoa. Gereja merenungkan sengsara dan wafat Kristus dengan meriah pada Jumat Agung. Sengsara dan wafat Yesus Kristus juga mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah membuat hidup kita itu tanpa rintangan atau hambatan. Tetapi ketaatan kepada Allah itu terkadang membawa kita pada penderitaan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah, apapun yang terjadi pada kita, kalau kita setia, sama seperti Kristus, kita juga akan memperoleh kemenangan. Kristus bangkit atas kematian dan mengalahkan maut untuk memberikan kemenangan kepada kita, yakni keselamatan. Itu jugalah yang akan kita peroleh kalau kita setia kepada Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan berikut mohon Bapak Ibu jawab dan japri ke nomor saya. Tuliskan satu kutipan kitab suci yang menyatakan ketaatan Yesus kepada Bapa. 2. Mengapa cara hidup Yesus menjadi batu sandungan bagi pemuka dan penguasa Yahudi? Yesus Kristus disebut juga sebagai penebus dosa manusia. Jelaskan. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan satu sharing bagaimana kita dapat membayangkan kasih Allah itu bagi kita. Saya mempunyai seorang saudara perempuan yang mempunyai anak yang istimewa, autis. Banyak hal yang menurut kami begitu sulit ia lalui. Kita tidak mengalami hal-hal yang begitu terhadap anak-anak kita. Ketika berpindah tempat, memerlukan adaptasi yang cukup lama, tidak bisa masuk ke dalam rumah, harus diam di mobil dan tidur di mobil berhari-hari ketika menginap di tempat orang. Tidak bisa bicara sampai umur 4 tahun. Dan harus menemukan pendamping khusus bagi anak ini untuk sekedar diam dan belajar mengatakan satu kata. Tetapi dengan sabar, kedua orang tuanya melatih untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Pergi ke kamar mandi, berganti baju, menatap mata kita saat berbicara, dan sebagainya. Kesabarannya memberikan pelajaran pada kami betapa kasih yang tak terbatas itu kepada anak-anak kami juga merupakan cerminan dari kasih Allah kepada kita. Bahkan kasih Allah
jauh lebih itu. Kalau kita tahu mengasihi anak-anak kita, Allah tentu jauh lebih tahu bagaimana mengasihi kita. Bapak Ibu tentu pernah mengalami juga kasih Allah dalam diri dan kehidupan Bapak Ibu. Saya harap dengan pendalaman kita saat ini, kita akan dapat mengerti bagaimana besarnya kasih Allah itu bagi kita. Hingga Ia merelakan dirinya memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mengalami sengsara yang luar biasa untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga apa yang Allah lakukan bagi kita dapat memberi pelajaran pada kita bagaimana juga kita harus mengasihi sesama. Selamat merenungkan firman Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan merenungkan kasih Tuhan yang telah Bapak Ibu alami sambil menikmati kebersamaan bersama keluarga. Tuhan memberkati.